Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku, para teman-teman, semoga kalian mendapatkan limpahan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi adalah orang yang hidup dalam masanya tabi'in, yang berasal dari penduduk Taif yang masyhur dengan kebangkitannya demi membalas dendam darah Imam Husain radhiyallahu an. Dia pertama kalinya menjadi tuan rumah dari Muslim bin Aqil, utusannya Imam Husain di Kufah, dan bekerja sama dengannya hingga akhir pergerakan. Tetapi saat terjadi peristiwa Karbala, ia berada dalam penjara Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Pada peristiwa kebangkitan Mukhtar, sejumlah besar dari para al-Guju dan pembunuh dalam peristiwa Asyura atau Karbala semuanya mati terbunuh. Sebagian ahli sejarah meyakini bahwa kebangkitan Mukhtar ini diizinkan oleh Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Setelah Mukhtar berkuasa selama 18 bulan di Kufah, ia gugur di tangan Mus'ab bin Zubair, adik dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kuburannya terletak di samping Masjid Kufah, di dekat makam Muslim bin Aqil. Mukhtar adalah putra Abi Ubaid bin Mas'ud bin Amr bin Umair bin Auf bin Uqdah bin Ghirah bin Auf bin Thaqif As-Saqafi. Nama panggilannya Abu Ishaq dan lakabnya Kisan. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kelompok Syiah Kisaniyah dinisbatkan kepada Mukhtar. Kisan bermakna pandai dan cerdas. Menurut penukilan Asbagh bin Nubatah, pada suatu hari ketika Mukhtar masih kanak-kanak, Imam Ali radhiyallahu an mendudukkannya di lututnya dan memanggil Mukhtar dengan Kisan. Karena Imam Ali radhiyallahu an memanggilnya 2 kali dengan Kisan, maka ia dikenal dengan panggilan Kisan. Tapi sebagian riwayat lain mengatakan bahwa lakab Kisan diambil dari nama salah seorang penasehat dan pemimpin pasukannya yang mempunyai nama panggilan Abu Umrah Kisan. Mukhtar ini berasal dari Taif dan dari kabilah Saqif. Kakeknya Mas'ud Saqafi termasuk pembesar Hijaz yang diberi lakab Azimul Qaryatain, pemuka 2 desa. Ayahnya Abu Ubaid As-Saqafi termasuk dari pembesar sahabat Nabi SAW yang setelah Nabi wafat, Abu Ubaid ini terbunuh pada perang Jisr, salah satu perang Qadisiyah di zaman sahabat Umar bin Khattab. Ibunya adalah Dumah binti Amr bin Wahab yang disebut oleh Ibnu Taifur sebagai ahli retorika dan bahasa. Pamannya Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi diangkat menjadi gubernur Madain oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Saudara-saudaranya yang bernama Wahab bin Abu Ubaid, Malik bin Abu Ubaid dan Jabir bin Abu Ubaid yang mati terbunuh bersama ayah mereka di perang Jisr. Mukhtar ini lahir pada tahun 1 Hijriah. Tidak ada informasi akurat mengenai masa kecil Mukhtar, dan kebanyakan informasi yang berkenan dengannya berhubungan dengan masa kebangkitan dan peristiwa balas dendam darah Imam Husain radhiyallahu an. Oleh karenanya jarang dinukil riwayat tentang realita-realita yang bersifat pribadi. Diterangkan bahwa Mukhtar pada umur 13 tahun pernah ikut serta dalam peristiwa Jisr. Pada peristiwa ini dia kehilangan ayah dan saudara-saudaranya. Meskipun pada waktu ini dia berusia muda dan bersikeras terjun ke medan laga, tetapi pamannya Sa'ad bin Mas'ud mencegahnya. Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi, paman Mukhtar, diangkat menjadi hakim Madain oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad berseteru dengan Khawarij, ia mengangkat Mukhtar sebagai penggantinya di Madain dan keluar berperang melawan Khawarij. Di dalam kitab Tarikh Rusul wal Muluk, karya Imam At-Tabari, dijelaskan pasca syahadah Imam Ali radhiyallahu an,
Imam Hasan radhiyallahu an putra Imam Ali dalam satu peperangan melawan Muawiyah dan pengkhianatan sebagian sahabatnya, beliau Imam Hasan radhiyallahu an berlindung ke Madain. Imam Hasan radhiyallahu an pergi ke rumah Sa'ad bin Mas'ud As-Saqafi, paman Mukhtar. Saat mendapatkan pemerintahan Madain, orang-orangnya dari pihak Imam Husain radhiyallahu an. Menurut sebuah penukilan, Mukhtar berkata kepada Sa'ad, "Apakah Anda ingin kekayaan dan kemuliaan?" "Lah terus bagaimana caranya?" tanya Sa'ad. "Ya, tangkaplah Hasan radhiyallahu an dan serahkan kepada Muawiyah. Saat itu ambillah segala apa yang Anda inginkan." Lalu Sa'ad pun langsung marah kepada ponakannya itu. "Semoga Allah mengutukmu, hai Mukhtar. Kau lelaki macam apa? Bagaimana mungkin aku menyerahkan putra dari putri Muhammad SAW kepada musuhnya?" Kisah ini menurut Ayatullah Khuwi, salah satu ulama Syiah, meyakini bahwa riwayat ini tidak bisa diterima disebabkan riwayat tersebut dinukil secara mursal. Dia menambahkan dengan asumsi kesahihan sanadnya juga dapat dikatakan bahwa Mukhtar tidak serius dalam ucapannya. Hanya dia ingin mengetahui pandangan pamannya. Sayyid Muhsin Al-Amin, juga orang Syiah, berkeyakinan bahwa Mukhtar bermaksud menguji pamannya. Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi atau yang dikenal dengan nama Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menerangkan kegiatan Mukhtar pada masa khilafah Muawiyah ini menguntungkan Imam Husain radhiyallahu an. Dalam keterangan ini dimuat bahwa Mukhtar pada masa Muawiyah pergi ke Basrah dan mengajak masyarakat kepada Imam Husain radhiyallahu an. Pada waktu itu Ubaidillah bin Ziyad yang diangkat menjadi hakim Basrah oleh Muawiyah menangkap Mukhtar dan mencambuknya 100 kali. Setelah itu Mukhtar diasingkan ke Taif. Literatur historis melaporkan ketidakhadiran Mukhtar dalam peristiwa Karbala ini tidak disengaja. Pada mulanya dia menjalin kerjasama dengan utusan Imam Husain radhiyallahu an ke Kufah dan mengadakan pergerakan-pergerakan melawan Bani Umayyah. Mukhtar termasuk di antara orang-orang yang segera membantu Muslim bin Aqil, sang utusan Imam Husain radhiyallahu an. Dan Muslim bin Aqil saat memasuki Kufah itu pertama pergi ke rumah Mukhtar. Namun setelah Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah saat itu, mengetahui tempat Muslim pindah tempat ke rumah Hani bin Urwah. Laporan-laporan historis melaporkan bahwa Mukhtar berupaya membantu Muslim bin Aqil. Tetapi pada hari kesyahidan Muslim, dia pergi ke Qatarniyah, sebuah daerah di luar Kufah, untuk mengumpulkan pasukan. Dan tatkala sampai di Kufah, Muslim dan Hani telah gugur sebagai syahid. Setelah kesyahidan Muslim bin Aqil, Ibnu Ziyad hendak membunuh Mukhtar, yang atas perantara Amr bin Haris dia pun mendapat perlindungan. Seketika itu Ibnu Ziyad memukuli mata Mukhtar dan melukainya serta menjebloskannya ke dalam penjara. Mukhtar berada dalam penjara hingga akhir kebangkitan Imam Husain radhiyallahu an. Melihat kepala Imam Husain radhiyallahu an, tatkala para tawanan masuk Kufah, Ibnu Ziyad menghadirkan para tahanan, termasuk di dalamnya Mukhtar, untuk melihat para tawanan. Saat itu di antara Mukhtar dan Ibnu Ziyad terjadi perkelahian mulut. Setelah itu, dengan melihat kepala Imam Husain radhiyallahu an, Mukhtar menangis dan berduka serta memukuli kepala dan wajahnya. Pasca peristiwa Karbala, atas perantara sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar di sisi Yazid, dia pun Mukhtar ini dibebaskan. Sebab saudari Mukhtar, yakni Sofiyah binti Abu Ubaid, menjadi istri sahabat Abdullah bin Umar. Tentu Ubaidillah bin Ziyad saat Mukhtar dibebaskan memberi syarat padanya supaya tidak menetap di Kufah lebih dari 3 hari. Dan jika setelah 3 hari masih terlihat di Kufah, maka darahnya akan ditumpaskan alias langsung dibunuh. Kemudian untuk pertama kalinya Mukhtar berbaiat kepada Abdullah bin Zubair dengan syarat bermusyawarah dengannya dalam semua pekerjaan dan jangan bertindak sendirian, juga tidak boleh menentangnya.
Dalam penyerangan pasukan Yazid bin Muawiyah ke Mekah dan pengepungan Abdullah bin Zubair, Mukhtar berada di sisinya berperang melawan bala tentara Yazid. Saat Abdullah bin Zubair mendakwakan kekhalifahan, Mukhtar melepas diri darinya dan pergi ke Kufah serta menyiapkan kebangkitannya. Pasukan Mukhtar ke Kufah 6 bulan setelah matinya Yazid bin Muawiyah pada pertengahan bulan suci Ramadan. Ibnu Zubair mengutus Abdullah bin Mu'ti ke Kufah sebagai gubernur. Namun Mukhtar lalu berperang dengannya dan berhasil mengalahkannya. Dalam pergerakan Tawabin ini adalah perlawanan kaum Syiah pertama kali setelah peristiwa Asyura dengan tujuan menuntut darah Imam Husain radhiyallahu an dan syuhada Karbala pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi. Kebangkitan ini terjadi antara kaum muslimin dan pecinta Ahlul Bait dalam menghadapi pasukan Suriah atau pasukan Bani Muawiyah di daerah yang disebut dengan Ainul Wardah. Pemimpin kebangkitan itu adalah Sulaiman bin Surat al-Khuzai. Lah, di dalam pergerakan Tawabin ini Mukhtar tidak ikut-ikutan, sebab dia memandang pergerakan ini tidak bermanfaat dan menilai Sulaiman bin Surat al-Khuzai, tokoh Tawabin, tidak tahu strategi dan taktik perang. Atas ketidakhadiran Mukhtar, 4.000 orang dari 16.000 orang Tawabin yang telah berbaiat kepada Sulaiman menarik kembali baiatnya, sebab mereka melihat Sulaiman ini tidak pandai dalam taktik perang. Tentu saja saat terjadi pergerakan Tawabin, Mukhtar Saqafi ditangkap dan masuk penjara. Lalu setelah kekalahan pergerakan Tawabin ini, dari dalam penjara Mukhtar menulis surat kepada mereka yang masih hidup dan memberikan semangat. Para pemimpin Tawabin bermaksud membebaskan dia dari penjara, tapi Mukhtar mencegah mereka dan berkata bahwa ia akan cepat bebas dari penjara. Kali ini Mukhtar dibebaskan antara perantara Abdullah bin Umar pula. Pada tahun 14 Rabiul Awal 66 Hijriah, Mukhtar Saqafi bangkit demi balas dendam darah Imam Husain radhiyallahu an, dan orang-orang Kufah menyertai dia dalam kebangkitan ini. Dia berulang kali berkata, "Demi Tuhan, jika aku bunuh 2/3 dari orang Quraisy, maka 1 jari dari Imam Husain pun belum terbalaskan." Dalam kebangkitan ini dia membunuh Shimr bin Dzil Jaushan, Khuli bin Yazid, Umar bin Sa'ad dan Ubaidillah bin Ziyad. Dalam kebangkitan ini Ibrahim bin Malik Athar menjadi pemimpin pasukan, dan dialah yang membunuh Ubaidillah bin Ziyad di Mosul, Irak. Ketika Mukhtar mengirim kepala Ubaidillah bin Ziyad kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib, ia sedang makan dan berkata, "Syukur kepada Allah, ketika kepala Husain radhiyallahu an dibawa ke Ibnu Ziyad, ia sedang makan. Dan kami dalam kondisi ini pula saat kepala Ibnu Ziyad dibawa kepada kami." Setelah 18 bulan Mukhtar berkuasa dan berperang melawan 3 kelompok penguasa, yakni pasukan Marwan bin Hakam di Syam, pasukan Abdullah bin Zubair di Hijaz, dan para bangsawan Kufah, akhirnya Mukhtar As-Saqafi ini terbunuh di tangan Mus'ab bin Zubair, adik dari Abdullah bin Zubair, pada 14 Ramadan tahun 67 Hijriah, pada usianya yang ke-67. Tangan Mukhtar diputus atas perintah Mus'ab dan digantung di dinding Masjid Kufah. Ketika Hajjaj bin Yusuf menguasai Kufah, karena mereka berdua berasal dari kabilah Saqif, kabilah yang sama, ia pun Hajjaj menyuruh supaya tangan itu dipendam. Setelah Mukhtar wafat, para pendukungnya yang berjumlah 6.000 orang yang diblokade di istana menyerahkan diri. Akan tetapi Mus'ab mengeluarkan perintah eksekusi untuk mereka semua. Tindakan ini begitu menyeramkan sehingga Abdullah bin Umar bin Khattab berkata kepada Mus'ab saat melihatnya, "Seandainya 6.000 orang ini kambing-kambing ayahmu, maka engkau tidak boleh melakukan ini." Para sahabatku rahimakumullah, ada 2 bentuk riwayat mengenai Mukhtar ini. Sebagian riwayat menyanjung Mukhtar dan sebagian lagi mencelanya. Mukhtar dalam pandangan ulama Syiah Imamiyah, ada yang pro, ada yang mendukung, ada juga yang tak memberikan komentarnya. Namun Mukhtar dalam pandangan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai berikut. Ibnu Asir
dalam kitab Usudul Ghabah mencela Mukhtar dan tidak menerima riwayat-riwayatnya. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW yang mendiskreditkannya, di mana beliau Rasulullah bersabda, "Saqif pembohong dan pelaku kriminal akan muncul." Perawi hadis ini adalah Asma putri Abu Bakar, ibunya Abdullah bin Zubair. Menurut penuturan Asma, maksud pembohong dalam riwayat ini adalah Mukhtar. Tampaknya sebutan pembohong pertama kali digunakan oleh Hajjaj bin Yusuf untuk Mukhtar, dan dia menyuruh masyarakat untuk mengutuk Imam Ali radhiyallahu an dan Mukhtar. Taqiyuddin Ahmad al-Maqrizi memandang Mukhtar ini bagian dari Khawarij. Para sahabatku, demikian kisah ini untuk segala yang mengandung kontroversial atau segala yang mengandung kisah-kisah yang masih diragukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.